wad'uuhu khaufan wa tama'an. Allah berfirman, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Manusia dari satu sisi harus merasakan takut, dari sisi yang lain manusia itu harus berharap. Inna badjaru'il ya'si khiyanatun li'annahu la hayata ma'al ya'si wa badjaru'il amali ma'a tarkit tahaffuzi wal hadari aydan khiyanatun li'annahu taghrirun wa tahdirun. Allah berfirman, wad'uuhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Ini diajarkan oleh Nabi, begitu juga Ahlul Bait alaihimussalam. Manusia dari satu sisi harus berharap, dari sisi yang lain manusia itu harus memiliki rasa cemas dan takut. Nah, sesungguhnya membangkitkan keputusasaan itu suatu perbuatan yang tidak terpuji, atau disebut sebagai khianah, dan itu merupakan kesalahan yang fatal. Karena tidak ada arti kehidupan bagi orang yang sudah memiliki keputusasaan. Tidak boleh memiliki rasa putus asa. Karena rahmat Allah meliputi atas segala sesuatu. Dan juga merupakan arti khianah, membangkitkan suatu harapan tanpa disertai dengan at-tahaffud wal itqan, tanpa disertai kewaspadaan. Itu juga merupakan kesalahan yang fatal. Karena manusia ketika berharap tidak memiliki kewaspadaan, maka manusia bisa tertipu dan manusia bisa lupa diri. Maka yang benar, manusia itu berharap dan manusia itu juga memiliki rasa cemas dan takut. Berharap karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi atas segala sesuatu. Sehingga siapapun yang melakukan perbuatan salah dan dosa, dia harus kembali ke jalan yang benar. Takut karena manusia banyak memiliki kekurangan. Yang mana dengan kekurangan itu manusia cemas, amal perbuatannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu arti dari wad'uuhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Dia tidak berputus asa, dia harus kembali ke jalan yang benar. Dan dia juga harus cemas karena dia memiliki berbagai kekurangan. Dia khawatir apabila amal perbuatan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tariqun najat wasatun bainal itsnain. Qala ta'ala wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Wa qala ta'ala ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Maka jalan tengah ini al-amru bainal amrayn, la ifrat wa la tafrit. Jalan tersebut merupakan jalan pilihan yang menjanjikan keselamatan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 57, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharapkan
rahmatnya dan takut akan azabnya. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan ayat 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia tidak diperbolehkan putus asa apapun kesalahan manusia, apapun dosa yang dilakukan oleh manusia. Manusia harus kembali ke jalan yang benar. Mengapa seperti itu? Allah berfirman, mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut akan azabnya. Dia harus yakin rahmat Allah meliputi atas segala sesuatu. Dan dia tidak merasa bangga. Karena dia manusia memiliki kekurangan. Dia harus khawatir kekurangan itu amal perbuatan dia tidak dikabulkan. Manusia harus kembali ke jalan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan zatnya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku supaya hamba-hambaku mengetahui bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Semua diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kembali kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Begitu juga Allah mengingatkan kepada manusia. Supaya manusia itu takut melakukan perbuatan salah dan dosa. Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Takutlah dengan siksaan api neraka walaupun dengan melakukan kesalahan, dengan kesalahan kecil, dengan kesalahan seperti sebiji kurma. Waliqaulihi ta'ala wa anna azabi wal azabul alim. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Fal mu'minul 'aqilu ya'malu wa huwa khaifun minallahi alla yuqbala minhu li khalalin fi 'amali wa bil waqti nafsihi yarju an-najaha wal qabula wa kullun min al-khawfi war raja'i yad'u ila at-tahaffuz wal itqan. Maka seorang mukmin yang berakal dia harus bekerja keras, dia harus berkarya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia harus takut kepada Allah? Karena dia khawatir kekurangan dari amal perbuatannya itu merupakan sebab sehingga amal perbuatan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dan dalam waktu yang sama, seorang mukmin yang berakal dia berharap amal perbuatannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena dia ingin selamat, tidak tersentuh dengan siksaan Allah, sehingga dia selalu berharap
dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, amal perbuatan tersebut dapat menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Maka tentunya setiap rasa takut dan harapan itu memiliki keseimbangan. Dari satu sisi dia berharap, dari sisi yang lain dia cemas. Dia berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan dia cemas apabila kelak dia mendapatkan siksaan yang pedih karena kekurangan dirinya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Fihi imahun ila anna man yakhafu Allah wa yarjuhu wa huwa min ahli al-ihsan wa annahu ta'ala yujazil ihsana bimithlihi. Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang berharap kepada Allah, maka orang itu dia tergolong ahlul ihsan. Arti ahlul ihsan adalah orang-orang yang identik dengan kebajikan. Dalam waktu yang sama dia berharap dan dia cemas, maka dia ini tergolong ahlul ihsan. Serta Allah berjanji akan membalas kebajikannya dengan pahala yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapakah orang-orang yang berbuat baik? Orang-orang yang berbuat baik itu takut kepada Allah. Orang-orang yang berbuat baik itu dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut karena kekurangannya akan menyebabkan siksaan dari Allah. Sedangkan dia berharap, maka dia selalu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.